Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Suwanto Al-Jafi, masih membahas dengan seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan gejala-gejala orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan lebih spesifiknya saya nanti akan membahas soal anxiety-nya ya. Jadi orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini memiliki dua gangguan ya, gangguan mental atau gangguan pikiran atau gangguan psikis, dan gangguan pencernaan itu ya. Nah, tapi nanti hari ini saya hanya akan membahas soal yang gangguan psikisnya ya, dan itu saya bahas sesuai dengan pengalaman saya ya, karena dulu ya saya mengalami gangguan GERD, anxiety, psikomatis ini hampir 5 tahun ya teman-teman ya, dan alhamdulillah sudah sembuh total ya, tanpa obat, tanpa herbal ya, tanpa terapi ya, hanya menjalankan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan pola pikir yang sehat. 3 hal itulah yang kunci dari penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan teman-teman, jika ingin sembuh, maka teman-teman wajib memahami betul ya penyebab ya, sebabnya dulu ya, penyebab kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, ketika sudah tahu sebabnya kenapa kita bisa terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, baru nanti kita memahami ya bagaimana cara penanganannya, karena dua hal ini akan berkaitan. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya ya, kepada teman-teman yang masih baru bergabung, ini mohon ya dukungannya untuk subscribe ya teman-teman. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, kalau teman-teman ini mensubscribe ya, itu menambah semangat ya buat saya untuk membuat video-video berikutnya, berbagi pengalaman terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, berserta cara penanganannya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian saya doakan ya kepada teman-teman semuanya yang masih mengalami gangguan, yang masih mengalami banyak sensasi ya, mudah-mudahan ya segera sembuh, segera sehat kembali, dan penyakitnya bisa hilang, sembuh 100%, kebahagiaannya bisa datang kembali gitu. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin sembuh ya, simak video ini baik-baik, jangan di skip. Kenapa? Karena teman-teman itu biar paham ya, soalnya banyak sekali ya, saya itu sudah banyak share video tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini secara detail ya, hanya saja karena teman-teman itu malas untuk mengikuti videonya secara runtut, sehingga tidak paham-paham. Ketika tidak paham-paham, tentunya teman-teman belum bisa menangani gangguan ini dengan baik. Itu masalahnya teman-teman. Makanya teman-teman itu harus bersabar, harus berproses, dan dengarkan ya apa yang saya sampaikan ini secara detail, secara penuh, secara menyeluruh ya, sehingga nanti betul-betul paham. Kalau teman-teman paham itu pasti segera sembuh teman-teman ya. Buktinya siapa? Buktinya saya ya. Kalau teman-teman kurang percaya ya, teman-teman bisa datang langsung ke rumah saya ya. Rumah saya alamatnya di Desa Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, silakan datang kalau ingin membuktikan bahwa saya sudah sembuh atau belum ya. Itu ya. Dan saya itu kadang-kadang gemes sendiri ya kepada teman-teman ini ya. Sudah dikasih tahu tapi masih bertanya sama, tapi ya nggak masalah ya, itu memang gangguan orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis seperti itu ya, selalu ngeyel ya, dikasih tahu tidak mau, selalu mendiagnosa diri sendiri. Pokoknya kekeliruan-kekeliruan itu mereka itu tidak sadar kalau misalkan memang tidak langsung dijelaskan secara ini loh kita itu menjelaskan ada sampai gregetan ya. Itu sama saya ketika menjelaskan kepada teman-teman yang masih sensasinya masih tinggi dan masih ngeyel gitu. Nah, teman-teman ini ya, orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, yang terutama ya yang berasal dari kecemasan ya, dari pikirannya itu adalah
Yang pertama itu teman-teman memiliki kecemasan ya, kecemasan yang tidak jelas yang sulit dikontrol ya. Jadi apapun ya, hal sepele apapun itu membuat cemas ya. Contohnya apa? Membuat sepele. Nah, ketika misalnya yang namanya tubuh manusia itu kan pasti mengalami regenerasi sel. Nah, dalam proses regenerasi sel itu kadang-kadang tubuh kita itu ada yang merah ya, keluar merah-merahnya, keluar bintik-bintiknya, keluar gatal-gatalnya, ya itu wajar dan semua orang itu mengalami, dari bayi pun mengalami ya teman-teman. Tapi orang yang punya gangguan anxiety psikosomatis ini, keluar bintik kecil saja ini itu menjadi pemikiran, menjadi cemas, menjadi stres. Itu ya, itu sepengalaman saya dulu seperti itu ya. Kemudian apa? Gelisah dan panik ya. Jadi orang yang kena anxiety psikosomatis ini ya pikirannya itu gelisah, nggak tenang ya, panik, mudah mudah terkejut ya. Pokoknya segala sesuatu itu butuh, kayak orang itu butuh sesuatu yang tenang gitu ya. Ada suara berisik sedikit langsung emosinya meningkat ya. Ketika ada berita tidak baik langsung panik begitu ya. Pokoknya responsif pikiran kita itu selalu negatif ya, apapun itu selalu direspon dengan negatif. Nah ini keluhan-keluhan yang dulu ya yang saya alami. Kemudian yang lain itu adalah sulit berkonsentrasi ya. Nah, orang yang terkena gangguan anxiety psikosomatis sering berkonsentrasi ya, makanya karena apa ya? Karena pikirannya itu kita duduk di mana, tapi pikirannya kemana. Kita sedang berbicara dengan siapa, tapi pikirannya sensasi, penyakit, ya, takut mati, ya, takut terjadi sesuatu yang buruk. Nah, semuanya itu menyebabkan kita tidak bisa merespon ya yang ada di kanan kiri kita, depan kita, belakang kita, sehingga orang yang punya gangguan ini ya biasanya ya diajak ngomong kadang-kadang tidak nyambung ya, kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang itu susah konsentrasi, buat baca juga susah paham, buat mendengarkan juga susah paham ya. Itu pengalaman saya ya, sehingga ya dijelaskan sebagai sedetail apapun itu ya kadang-kadang itu ya susah untuk memahami, karena orang yang punya anxiety psikosomatis kan cenderung dia itu pinginnya diperhatikan, pinginnya didengarkan ya, dan itu wajar saja ya, dan nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ya orang yang diajak bicara, yang diajak curhat, itu kan jenuh juga ya. Mereka kan juga lagi-lagi bahas ini, lagi-lagi bahas itu. Mungkin bagi kita penting ya, tapi bagi mereka membosankan, laki-laki yang dibahas ini. Nah inilah ya salah satu yang menjadi problem buat orang yang terkena anxiety psikosomatis sendiri. Kemudian ya mudah marah ya, mudah tersinggung ya, ketika sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita marah, tidak terima ya. Ada orang ngasih masukan langsung dibantah, ada orang berperilaku jelek dikit aja langsung kita emosi. Nah inilah salah satu gangguan, dan itu jujur ya, pengalaman saya itu justru memperburuk keadaan kita. Nah kemudian yang lainnya adalah rasa nyeri ya di seluruh tubuh ya. Jadi nyeri itu ya hampir seluruh tubuh itu merasakan ya, terutama di persendian ya, entah itu leher, entah itu tangan, kaki, perut ya, jari-jari, itu semuanya ya itu mengalami yang namanya nyeri ya, nggak enak pokoknya ya orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ini. Dan bagi yang belum pernah mengalaminya ya, mereka itu kadang-kadang menyepelekan ya, masa sih karena asam lambung aja sebegitunya begitu. Nah tapi ya mereka belum belum mengalami aja ya itu. Kemudian yang lainnya adalah gampang menangis ya, mudah frustasi,
kemudian udah putus asa ya, siapa yo yang yang masih frustasi, yang masih putus asa, yang masih mewek tiap hari, mewek tiap waktu ya, selalu mengurung diri, kemudian meratapi nasib. Nah, sudah stop ya, jangan lakukan hal-hal tersebut ya, walaupun memang susah ya. Dulu saya juga mengalami ya tiap hari mewek ya, padahal dulu itu ya saya itu termasuk orang yang jarang menangis dari kecil ya. Dari kecil itu saya itu jarang menangis ya. Kemudian ketika berantem juga nggak pernah menangis, misalkan jatuh ya nggak pernah menangis, kecelakaan nggak pernah menangis ya. Pokoknya saya termasuk orang yang dalam dalam ingatan saya itu banyak beberapa kali saya menangis itu ya. Hanya ketika misalkan almarhum bapak saya meninggal itu saya menangis ya. Kemudian apalagi ya, hampir saya itu jarang menangis, termasuk berantem itu jarang menangis ya. Itu tetapi ya setelah kena gangguan ketansiasi psikomatis ya, hampir tiap hari itu saya pernah menangis ya dulu ya, itu ya. Jadi ketika misalkan masih sendirian gitu ya, itu saya sering itu menangis. Tapi ketika ada orang, saya ya memang mencoba itu ya betul-betul menahan ya. Cuma kadang-kadang juga kelepasan menangis juga ya, ketika misalkan kita menceritakan permasalahan kita kepada orang itu langsung kita menangis. Nah, itu juga susah dikontrol juga ya, susah dikendalikan. Kita itu nggak ingin nangis, tapi nggak tahu hati ini kayak rapuh begitu ya, kalau orang-orang bilang itu, sehingga mudah menangis ya, dan mudah frustasi ya. Jadi kalau ada masalah begitu, kayak pikirannya itu mentok ya, kayak nggak berfungsi ya. Pokoknya kayak kita itu tidak berguna ya, merasa tidak berguna, tidak bisa memenuhi tanggung jawab. Pokoknya ya kayak orang depresi lah ya, sehingga kita itu merasa betul-betul ya kayak orang nggak berguna ya. Saya itu hidup tapi tidak berguna, menyusahkan orang begitu kan ya. Nah, itu yang dulu saya alami. Tapi tenang ya teman-teman ya, semua itu bisa sembuh ya, asalkan teman-teman mau ya menerapkan metodenya. Nah, bagaimana teman-teman ya, pengalaman saya teman-teman ya, stoplah minum obat ya, stop minum obat apapun, stop minum vitamin apapun, stop minum jamu apapun ya. Nah, teman-teman itu jika ingin sehat ya, maka terapkanlah makan makanan yang sehat. Kemudian berpikirlah yang sehat. Kemudian hiduplah dengan sehat. Nah, pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat, pola hidup yang sehat, inilah menjadi kunci dari kesembuhan ya untuk gangguan anxiety psikomatis. Itu ya pengalaman saya. Jadi saya itu sudah ya mencoba atau sudah berikhtiar ya berobat ke dokter, gonta-ganti dokter ya, dokter umum, dokter spesialis ya, spesialis dalam, spesialis jantung, pindah ke rumah sakit ya, itu sudah saya lakukan. Kemudian terapi juga sudah saya lakukan, hipnoterapi juga saya lakukan ya. Kemudian jamu-jamu yang dibeli itu juga saya lakukan. Untuk herbal-herbal yang lain yang diiklankan di TikTok, diiklankan di Shopee, diiklankan di Facebook, ya semua yang muncul di beranda saya itu sudah saya beli, sudah saya mencoba. Vitamin D3K2, kemudian vitamin B kompleks ya, magnesium itu juga sudah saya coba. Tetapi semuanya itu tidak bisa menyembuhkan teman-teman ya. Semuanya itu hanya kayak meringankan sesaat saja ya. Itu pengalaman saya. Nah, yang menyembuhkan saya itu adalah itu tadi ya, menjaga pola makan yang sehat, menjaga pola pikir yang sehat, menjaga pola hidup yang sehat. Mau tidak mau teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikomatis ini harus melakukan 3 hal ini. Nah, perlu teman-teman pahami ya, bahwa kenapa
mengapa kita terkena gangguan asam lambung ketan sensitif psikosomatis? Ini karena kita itu lalai ya terhadap 3 hal ini. Ya, kita itu ingat-ingat saja ya, dari dulu dari kecil kita itu makan sembarangan ya. Padahal makanan-makanan yang ada saat ini maupun dulu ya, yang makanan itu diiklankan di TV ya, yang diproses melalui proses yang berat ya, itu semuanya itu mengganggu metabolisme tubuh. Tubuh itu tidak dibutuhkan, tidak membutuhkan tersebut ya. Jadi tubuh kita itu hanya membutuhkan kayak vitamin, kayak mineral ya. Nah, ini didapat dari mana? Dari makanan-makanan yang berasal dari alam ya. Makanan yang berasal dari alam itu apa? Ya kayak ikan, kayak daging, kayak buah-buahan ya. Kemudian walaupun dari alam, kalau melalui proses yang berat ini juga nanti menjadi kurang sehat ya. Contoh ya, contoh yang sering kita makan ya, misalnya keripik singkong ya. Mungkin enak ya bagi yang orang-orang yang sehat ya, dan bahannya kan juga dari alam karena singkong ya. Nah, tetapi karena melalui proses yang berat, digoreng ya sampai menjadi keripik. Nah, inilah yang kemudian menjadikan tidak sehat ya. Nah, yang sehat itu yang bagaimana? Singkong tapi direbus. Nah, pokoknya makanan-makanan yang sehat adalah makanan-makanan yang tidak diiklankan di TV, yang mudah membusuk, tidak melalui proses yang yang berat. Nah, digoreng itu prosesnya berat teman-teman, karena makanan itu harus masuk ke dalam suhu yang lebih dari 100 derajat. Ya kan? Mungkin 300 derajat, mungkin 1000 derajat, dan pokoknya minyak itu kan panas sekali. Tetapi kalau hanya sekedar direbus saja, nah ini masih sehat ya, masih sehat. Nah, lebih bagus lagi itu masih mentah ya. Selain jenisnya juga dipilih-pilih ya, jangan kemudian walaupun dari alam kemudian teman-teman asal milih ya, juga sama saja ya, karena makanan jenis dari alam kan ya ada yang dibutuhkan tubuh, juga ada yang tidak dibutuhkan tubuh. Yang tidak dibutuhkan tubuh apa contohnya? Ya kayak kayunya itu nggak dibutuhkan tubuh, itu berasal dari alam. Masa kita makan kayu? Nah, buah pun juga sama ya. Kalau teman-teman makannya buah yang tidak dibutuhkan tubuh ya nggak bisa diserap oleh tubuh juga, atau diserap tubuh juga justru mengganggu itu ya. Itu untuk makanan. Pokoknya penting lah dari dulu itu ya, kita itu tidak selalu tidak menjaga makanan kita, sehingga ya terjadi seperti saat ini teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung ketan sensitif psikosomatis karena tidak menjaga makanan yang sehatnya itu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman ya, tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu bagaimana? Ya, pola yang hidup sehat itu ya setiap hari itu kita harus terkena matahari. Kalau tidak mendung ya, kalau mendung ya yang penting buat olahraga biar panas. Kemudian yang setiap hari itu kita harus berkeringat ya. Nah, yang terjadi apa? Teman-teman hanya sukanya duduk, sukanya berbaring ya. Nonton HP berbaring, nonton TV berbaring ya. Inilah yang menyebabkan kita ini ya terkena gangguan asam lambung ketan sensitif psikosomatis ya, karena jarang bergerak ya. Mungkin kita sering beraktivitas, tapi aktivitasnya jarang bergerak dan jarang mengeluarkan keringat dan jarang terkena sinar matahari. Ini ya gaya hidup kita yang kurang sehat. Kemudian kita tidur sering ya, larut malam ya. Jadi tidur yang bagus itu tidur di bawah jam 9 malam ya, menurut saya. Kalau kita sudah terbiasa tidur jam 10, jam 11, bahkan lebih dari jam 12, jelas itu ya menjadikan kita keesokan harinya pasti tidak nyaman dan itu tidak sehat ya. Jadi kalau memang tidak begitu darurat, tidak begitu mendesak ya, kita tidak perlu tidur larut malam ya. Tidurlah seawal mungkin, nanti bangunnya teman-teman bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam, bisa jam 3 malam, sudah tidak masalah ya, daripada teman-teman tidur jam 1 malam, bangunnya jam 1 siang, itu sudah kurang bagus ya. Lebih baik teman-teman setelah isya tidur jam 1 malam, bangun itu malah lebih sehat ya, itu walaupun mungkin sebentar.
Pokoknya prinsipnya teman-teman tidur jangan melebihi dari jam 9 malam lah ya, itu. Tapi dulu saya sebenarnya ya, bukan kalau teman-teman kan enggak ya. Kalau saya dulu itu sukanya tidur lebih dari jam 11 malam ya. Kenapa? Ya kadang-kadang begadang dengan teman, kadang-kadang sambil nonton HP, tidak terasa sudah malam, main game ya, dengerin musik, pokoknya aktivitas malam dengan HP sambil berbaringan kemudian tidak tidur itu juga menjadikan kebiasaan buruk saya dulu ya, itu yang menjadikan saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah kemudian ya saya itu dulu juga jarang minum air putih ya, jujur ya, jadi saya itu sukanya minumnya ya kayak yang es teh yang kemudian pokoknya yang es yang menyegarkan lah ya. Ketika kita panas minum es teh, kadang-kadang saya itu sekali makan tuh 2 gelas es teh ya dulu itu ya. Ini juga menjadi problem, termasuk minuman-minuman kemasan ya, apapun mereknya, apapun jenisnya, pokoknya yang kemasan ya. Ini menjadikan tubuh kita itu berat ya untuk melakukan metabolisme tubuh, dan pengalaman saya ya itu mengganggu tubuh saya. Jika teman-teman ingin nggak masalah mau mencoba silahkan, tetapi sedikit sekali, dan itu pun mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, jangan setiap minggu ya, itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Nah kemudian yang paling penting juga ini ya, orang kemudian yang bisa mengalami anxiety ya, mungkin kalau 2 hal tersebut itu hanya lebih kepada gutnya saja, tapi yang menjadikan kita kena anxiety itu adalah yang ketiga ya, yakni pola pikir yang tidak sehat ya. Dulu ya saya itu selalu memikirkan masa depan. Jadi selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, kemudian mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, kemudian mengingat-ingat masa lalu yang tidak menyenangkan, ya, mengingat-ingat kejadian yang tidak menyenangkan, mengingat kejadian yang menyakitkan hati, ya. Itu semua ya, pola pikir seperti itu pola pikir yang keliru ya. Memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan itu adalah penyebab dari gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Jadi teman-teman stop berpikir masa lalu, stop berpikir masa depan ya. Cukup lakukan aktivitas hari ini saja ya. Saya yakin teman-teman dulu itu ya punya masalah yang mungkin luar biasa buat menurut teman-teman ya. Mungkin bisa ditinggalkan pasangan, bisa ditinggalkan keluarga, bisa dimusuhi tetangga, bisa dimusuhi teman, bisa berkonflik dengan atasan, konflik dengan bawahan ya. Pokoknya masa lalu yang tidak menyenangkan ya, tidak bagus, tidak baik ya. Lepaskan ya, kita ikhlaskan kejadian yang sudah terjadi, kemudian kita ikhlaskan, kita relakan, sudah ya. Ini kita lepaskan dari pikiran kita ambil taruh ya, sudah masa lalu yang buruk itu kita taruh saja, tetapi masa lalu yang baik silahkan kalau teman-teman mau diingat-ingat nggak masalah, itu justru menambah semangat kita ya. Oh saya dulu pernah ngasih orang, nah orangnya sekarang sukses misalkan. Nah ini silahkan teman-teman, jika itu membuat teman-teman senang silahkan diingat-ingat, tapi masa lalu yang jelek-jelek itu teman-teman tinggalkan ya. Itu kemudian masa depan ya, terlalu mikir masa depan saya bagaimana, masa depan anak saya bagaimana ya, masa depan karir saya bagaimana, kesuksesan saya bagaimana. Nah memikirkan hal-hal masa depan yang rumit ya, yang kita itu tidak tahu akan terjadi seperti apa, termasuk saya mati tanggal berapa, tahun kapan, saya nanti sukses tanggal berapa, tahun kapan, berapa tahun lagi, saya bisa beli ini berapa tahun lagi, saya bisa seperti ini berapa tahun lagi. Nah inilah yang menjadikan gangguan-gangguan terhadap
problem kita, termasuk teman-teman ini memikirkan hutang ya. Ini jangan ya. Jadi teman-teman walaupun memiliki hutang ya udah nggak usah dipikirkan, yang penting sebisa mungkin bayar hutang. Kalau nggak bisa bayar ya udah, mau gimana lagi. Lagian orang yang terkena hutang itu ya tidak bisa kena pidana ya teman-teman ya, asal teman-teman tahu. Jadi sehingga jika teman-teman ini termasuk orang yang terkena anxiety itu karena selalu mikirkan hutang ya, udah stop, nggak usah dipikirkan. Yang penting teman-teman jika ada rezeki dibayarkan, ada rezeki dibayarkan. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi ya kan. Jadi nggak usah dipikir pusing. Nah, pokoknya segala sesuatu itu dibuat sederhana, diterima. Jadi contoh ya, kita sakit ya. Nah, itu kita nggak perlu menyalahkan masa lalu kita, karena dulu saya dulu pola hidupnya tidak sehat sehingga saya sekarang menjadi sakit-sakitan. Tidak perlu ya. Kita itu harus bersyukur terhadap apapun ya yang kita miliki. Kita harus mengikhlaskan apapun yang kita terima ya. Hal yang tidak baik kita harus ikhlaskan, hal yang baik kita harus syukuri ya. Dan tidak usah menuntut dunia ini harus menyesuaikan dengan keinginan kita. Dunia ini harus sesuai dengan ideal kita. Tidak ya, karena dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani, kita tinggal mensyukuri, dan kita tinggal menerima dengan senang hati. Itu kuncinya ya teman-teman. Saya pikir itu ya teman-teman, ternyata sudah lebih dari 20 menit untuk video kesempatan kali ini. Saya doakan kepada teman-teman semuanya yang masih belum sehat ya, mudah-mudahan segera sehat, segera diberi kesembuhan ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kebahagiaan kembali. Dan saya meminta doanya kepada teman-teman semuanya supaya saya, keluarga saya selalu diberi kesehatan, keberkahan ya, sehingga saya bisa selalu menemani teman-teman berbagi pengalaman dalam menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis ya, tanpa obat, tanpa herbal. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.